pendidikan agama Kristen dan budi pekerti hari ini, terlebih dahulu kita menaikkan syukur kepada Tuhan karena kita kembali diperkenankan ada dalam ruang belajar hari ini lagi. Karena itu sebelum kita masuk dalam materi pembelajaran, kita menyanyi sebuah lagu, kemudian kita berdoa untuk memulai dengan proses pembelajaran kita hari ini. Kita sama-sama menyanyi sebuah lagu, yaitu Ku Cinta Keluarga Tuhan. Semua tahu lagunya? Ada di slide ya. Ku cinta keluarga Tuhan. Baik, 1, 2, 3. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Bapa, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan, karena Engkau kembali memperkenankan kami semua untuk ada dalam ruang belajar lagi hari ini. Kami akan mulai dengan proses pembelajaran kami dalam mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti hari ini. Kami mohon nikmat daripada Tuhan, agar apa yang kami pelajari hari ini dapat kami pahami dengan baik. Biarlah proses pembelajaran kami dari awal hingga pada akhirnya ada dalam tuntunan dan penyertaan kasih setia Tuhan. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Ibu mengecek dulu kehadiran kalian kelas 11 multimedia. Semua hadir? Kelas 11 multimedia, pengurus kelas. Ada teman-teman kalian yang tidak hadir, bisa kalian informasinya kepada ibu supaya ibu mengeceknya di sini. Ada? Oh, tidak ada, semuanya hadir hari ini. Baik. Baik, kalian menyiapkan diri untuk kita masuk dalam proses pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum itu ibu mau bertanya dulu. Adakah yang masih ingat dengan materi yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu? Ya, tentang keluarga. Siapa yang bisa menjelaskan tentang apa itu keluarga? Apa itu keluarga? Ada yang bisa? Ya, Agung. Keluarga adalah terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Ada lagi? Ya, baik. Jadi keluarga itu adalah persekutuan yang kecil yang ada dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Ada dua bentuk keluarga, yaitu keluarga bati atau disebut keluarga inti dan keluarga besar. Terus fungsi-fungsi keluarga ada yang tahu? Ya, sebagai tempat pendidikan, tempat bersosialisasi, apalagi afeksi dan rekreasi. Rizka apa? Ya, pengaturan seksual, perlindungan, reproduksi. Ya, itu fungsi keluarga. Nah, kemudian yang berikut, siapa yang bisa menjelaskan tentang bertumbuh, berakar, dan berbuah sebagai keluarga Allah? Ada yang bisa menjawab?
Satu-satu. Ayo, siapa yang bisa jawab? Iya, keluarga yang selalu mengandalkan Tuhan. Marlin bilang. Siapa lagi? Keluarga yang mengasihi. Oke, baik. Nah, sebagai keluarga Allah yang bertumbuh dan berakar, yaitu keluarga yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Dia harus melakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan dan menghasilkan buah-buah yang baik. Ya, baik. Jadi anak-anak, ibu berharap hari ini kalian masih tetap punya semangat seperti yang pada pertemuan yang lalu dalam proses pembelajaran. Ya. Jadi hari ini kalian lebih semangat lagi untuk mengikuti proses pembelajaran ini, karena ketika kalian benar-benar mengikutinya dengan baik, maka kalian akan memahami, mengerti setiap materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang bertumbuh sebagai keluarga Allah. Ya. Jadi itu materi dan submaterinya adalah keluarga yang bertumbuh dan bertumbuh sebagai keluarga Allah. Nah, ada poin-poin yang akan kita capai dalam proses pembelajaran hari ini ya. Ada kompetensi inti, ada kompetensi dasar, ada indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran. Nah, kita lihat yang pertama, kompetensi inti. Ada pada slide. Ibu baca kompetensi inti yang pertama, yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi yang kedua, ketiga, dan keempat kalian bisa lihat pada slide yang ada ya. Kemudian kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama adalah mengakui peran Allah dalam kehidupan keluarga. Dengan indikatornya adalah memahami peran Allah dalam kehidupan keluarga beserta didik. Nah, kompetensi dasar yang kedua, ketiga, dan keempat kalian bisa lihat pada slide yang ada. Nah, yang berikut adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Nah, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu memahami tentang makna bertumbuh sebagai keluarga Allah. Kompetensi atau tujuan pembelajaran yang kedua adalah siswa mampu mengemukakan aspek pertumbuhan yang terjadi dalam diri peserta didik secara individu yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dalam keluarga. Dan tujuan yang ketiga adalah siswa mampu memahami dan memaknai berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Kristus. Dan tujuan yang terakhir adalah siswa dapat menemukan pesan Alkitab ya tentang hambatan-hambatan pertumbuhan dalam Lukas pasal 8 ayat 4 sampai 15. Nah, kita masuk pada materinya. Bertumbuh sebagai keluarga Allah dengan subtema keluarga yang bertumbuh dan bertumbuh sebagai keluarga Allah. Ya, ini kita punya materi hari ini. Nah, karena itu dalam proses pembelajaran hari ini, Ibu akan membagi kalian ke dalam kelompok belajar, dalam ruang diskusi ya. Jadi kalian akan ada di dalam kelompok belajar. Nah, tapi Ibu mau sampaikan dulu bahwa referensi yang kita pakai biasa ada Alkitab, kita punya buku pegangan seperti yang kalian pegang ya. Dan Alkitab, dan juga ada sumber-sumber lain yang kalian bisa pakai, boleh dari HP tapi gunakan dengan baik. Bisa cari referensi, bisa cari materi dari HP juga, internet ya. Jadi gunakan dengan baik. Baik, kita akan membentuk kelompok. Kita buat 3 kelompok ya. Kita buat 3 kelompok. Jadi sebelum itu Ibu mau memberitahukan bahwa dalam proses pembelajaran ini Ibu berharap kalian harus aktif
dalam proses pembelajaran ini nanti akan ada tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Tadi Ibu sudah bilang bahwa kita akan ada dalam ruang diskusi. Dan ingat, penilaian yang dilakukan adalah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan selama proses pembelajaran berlangsung, penilaian pun akan berlangsung. Oke, baik. Sekarang kita bagi dalam kelompok. Kita hitung 1, 2, 3. 1, 2, 3. Siapa yang nomor 1? Dia ada di kelompok 1. Yang nomor 2 dia ada di kelompok 2. Dan yang ketiga dia ada di kelompok 3. Ayo, silakan. Sudah? Baik. Duduk dalam kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, kalian menentukan dua teman kalian untuk jadi ketua dan sekretarisnya. Ya, kelompok 1 ketuanya, kelompok 2 dan kelompok 3. Ketua dan sekretarisnya. Oke, sudah. Oke, baik. Nah, kalau kalian sudah bagi kelompok, duduk sudah dalam kelompok. Ya, belum waktunya diskusi, nanti ada diskusi. Duduk dalam kelompok. Ibu akan mengarahkan sedikit dari sini, kemudian kalian belajar dari dalam kelompok, ya. Ibu akan membagikan LKPD-nya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, ya. Baik, jadi dalam diskusi kelompok, Ibu akan menayangkan video, tapi juga ada gambar-gambar. Di situ kalian bersama dengan teman kelompok, kalian mengidentifikasikan apa yang kalian tonton dari video atau kalian lihat dari gambar-gambar yang akan Ibu tayang nanti. Ya. Dengan bahan Alkitab yang tadi Ibu sudah sampaikan. Kalian bisa kaji dari situ dan menjawab pertanyaan yang ada di LKPD yang tadi Ibu bagikan, ya. Oke. Ibu akan menayangkan video. Rema hari ini, Matius 17 ayat 20. Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu." Maria Menounos merupakan seorang presenter cantik dari Inews yang cinta akan Tuhan. Ia memiliki iman yang terus hidup dan bertumbuh dalam dirinya. Tahun 2017 lalu, ketika ia sedang merawat ibunya yang mengidap penyakit kanker otak stadium 4, dirinya pun mengalami gejala sakit kepala, pusing, dan sulit berbicara seperti ibunya. Saat melakukan check up, ia didiagnosa mengidap kanker otak jinak. Hasil scan memperlihatkan ada tumor sebesar bola golf dalam kepalanya. Namun, Maria justru menganggap penyakitnya sebagai sarana Tuhan untuk memberkati dirinya. Ia tidak bersedih dan menangis sekalipun. Kala itu, ia harus menjalani pembedahan kepala untuk mengangkat tumornya. Tangan Tuhan ikut andil dan 99% dari tumor itu berhasil diangkat. Sang dokter mengatakan bahwa sisa tumor itu bisa saja kembali
Tetapi Maria tetap dengan iman kuatnya berkata bahwa ia selalu siap menghadapi jika hal itu terjadi lagi pada dirinya. Ia mengatakan bahwa di balik penyakit itu ada berkat dan anugerah Tuhan yang besar sebab semua keluarganya bisa bersatu. Ia pun mengambil banyak hal indah dari penyakit yang ia dan ibunya derita. Kini Maria telah menikah dengan seorang produser acara TV, Kevin Undergaro. Sementara ibunya pun terlihat sehat dan berbahagia. Benar, apapun permasalahan dan persoalan yang kita hadapi sekarang ini, seberat dan seburuk apapun keadaan kita, hadapilah semua itu dengan iman. Bisa jadi pada awalnya iman kita itu kecil, tetapi saat kita diizinkan Tuhan mengalami proses kehidupan, saat itulah iman kita justru bisa semakin bertumbuh. Ketika iman kita bertumbuh, gunung permasalahan sebesar apapun tidak akan bisa bertahan dalam hidup kita. Saat itulah kita akan mengalami mukjizat-mukjizat besar yang jauh melampaui kemampuan manusia kita. Hari ini, ambillah komitmen untuk terus berjalan dengan iman, supaya hidup kita dipenuhi dengan mukjizat Tuhan dan kita bisa dipakai menjadi saksi bagi kemuliaan nama-Nya. Sudahkah Anda memiliki iman selayaknya biji sesawi? Jika belum, apa yang menghalangi Anda untuk memiliki iman yang hidup dan bertumbuh? Setelah mengetahui kebenaran dari Tuhan, apa komitmen Anda untuk bisa selalu memiliki iman percaya penuh terhadap Tuhan? Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan dan firman-Mu hari ini. Kami ingin selalu percaya penuh kepada tangan-Mu ya Bapa. Berikanlah benih firman-Mu yang hidup kepada setiap hati kami dan ajar kami untuk selalu setia dan percaya kepada-Mu saja Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selayaknya biji sesawi, iman adalah sesuatu yang hidup dan terus bertumbuh. Iya, baik, itu tadi video yang sudah Ibu tayang dan ada beberapa gambar yang Ibu tampilkan ini. Silakan. Baik, silakan berdiskusi dalam kelompok dan menjawab KKPD yang sudah Ibu bagikan. Silakan. Ada yang kurang jelas bisa tanyakan ke Ibu. Kelompok 2, bagaimana? Ada yang kurang jelas? Oh, tidak, silakan. Waktunya cuma 5 menit. Karena cuma 4 soal ya. Baik, waktunya selesai. Kelompok 1, 2, dan 3 waktunya selesai. Kita akan mempresentasikan hasil diskusi dari masing-masing kelompok ya. Oke, siap? Baik, silakan kesempatan yang pertama untuk kelompok 1. Iya, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Silakan ketua dengan sekretaris yang sudah ditentukan. Baik, terima kasih. Itu hasil diskusi kelompok yang sudah dipresentasikan. Ada pertanyaan dari kelompok 2, kelompok 3 untuk kelompok 1? Ada yang kurang pahami tentang hasil yang sudah disampaikan kelompok? Silakan. Bertanya saja, tidak apa-apa.
sementara. Oke, kalau begitu kelompok 1 silakan kembali ke tempat. Kelompok 2 silakan. Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya. Baik, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok 1 dan 3 untuk kelompok 2? Ada? Ada. Silakan. Siapa yang mau bertanya? Iya, Eratu, silakan. Pertanyaannya. Iya, baik. Nah, silakan kelompok 2 menjawab pertanyaan dari Eratus. Apa yang teman-teman pahami dari video yang ditonton? Ingin berikan gambaran besar tentang video yang sudah ditonton tadi itu dari kelompok bagaimana? Oke, baik, terima kasih. Itu jawabannya, Eratus. Cukup? Puas atau tidak? Bahwa sebagai keluarga dia harus tinggal di dalam Kristus, artinya bahwa hidupnya itu selalu mengandalkan Tuhan, melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan dengan cara menunjukkan sikap hidupnya sebagai keluarga Kristen. Oke, baik, terima kasih. Baik, kelompok 2 silakan kembali ke tempat. Kelompok 3 silakan. Oke, baik. Itu hasil diskusi kelompok. Ada yang mau bertanya? Kelompok 1, 2. Oke, kelompok 3. Ada? Tidak ada. Oke, baik. Kalau tidak ada, kelompok 3 silakan kembali ke tempat. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah bekerja sama dalam ruang diskusi tadi ya, dan berusaha untuk menjawab pertanyaan yang ada di LKPD yang sudah Ibu bagikan. Iya, tepuk tangan untuk kalian semua. Kelompok 1, 2, dan 3. Oke, baik. Tetap ada dalam kelompok ya, tapi tidak ada diskusi lagi. Ibu akan menyampaikan melengkapi apa yang sudah kalian bagikan tadi lewat kelompok belajar diskusi. Baik, nah anak-anak, di dalam ajaran Kristen yang menjadi dasar kebahagiaan keluarga itu apa? Ya, materi kan? Tidak ya. Menjadi kebahagiaan keluarga adalah sikap takut akan Tuhan. Nah, terbentuknya keluarga Kristen adalah inisiatif Allah. Ya, Allah yang sebagai penggagas pertama dan utama dari keluarga. Nah, karena itu bagaimana keluarga harus bertumbuh di dalam Kristus? Ya, bertumbuh adalah hal yang dialami oleh setiap individu ya, dari segala aspek, karena pertumbuhan bersifat individual. Nah, perbedaan inilah yang membuat satu individu itu dengan individu yang lain itu menjadi unik ya. Nah, jadi sebagai keluarga itu adalah sekumpulan individu yang terbentuk dari pernikahan dan mengalami pertumbuhan. Jadi dalam kehidupan keluarga Kristen, setiap keluarga Kristen itu harus mengalami pertumbuhan. Ya. Nah, untuk mengalami pertumbuhan ada syaratnya. Ya. Dia harus tetap ada pada ajaran Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang tadi kita tonton di video, harus tinggal di dalam Kristus, berakar di dalam Kristus, dan melakukan setiap ajaran dari Tuhan Yesus Kristus. Hal-hal apa saja yang harus dilakukan supaya keluarga Kristen
bertumbuh. Siapa yang bisa jawab? Hidup saling mengasihi. Lihat gambar yang ada di slide. Itu gambar apa? Jantung. Sama dengan orang yang sedang jatuh cinta, ya. Yang mengasihi. Nah itu. Hidup keluarga Kristen harus hidup saling mengasihi. Ya. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Ya. Amsal pasal 10 ayat 12. Ya, bisa lihat gambar yang ada di slide. Itu hal pertama yang harus keluarga Kristen pakai. Yang kedua, coba lihat gambar yang ada di slide. Apa yang harus dilakukan oleh keluarga Kristen supaya mereka bertumbuh? Harus berpegang pada Kristus, ya, dan percaya bahwa Dia memelihara dan melindungi kita sebagai keluarga Allah, keluarga Kristen. Ya, tetap berpegang kepada Tuhan dan percaya pada pemeliharaan dan perlindungannya. Jadi bertumbuh sebagai keluarga Allah berarti bertumbuh di dalam Kristus. Karena itu sebagai anggota keluarga Kristus harus melakukan yang terbaik dalam melakukan atau membangun keluarganya dengan melakukan hal-hal yang berkenan kepada Allah, ya. Yaitu dia harus berakar, bertumbuh dan berbuah. Jadi dia hanya bukan berakar, tapi dia harus bertumbuh terus dan menghasilkan buah. Itu kalian bisa baca dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Ya. Yohanes, coba satu orang baca kasih kita. Yohanes pasal 1 ayat 15 ayat 1 sampai 8. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapa pula pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ayat selanjutnya bisa dibaca, ya. Nah itu. Jadi keluarga Kristen ini harus berakar, bertumbuh dan berbuah. Akar, berakar. Ada yang tahu apa itu berakar? Ada gambar di sana? Itu pohon yang tumbang karena akarnya tidak kuat. Kalau akar yang kuat berarti dia kasih asupan yang baik pada pertumbuhan dari sebuah pohon ini. Tapi ini kalian lihat gambarnya. Tidak kuatnya akar, pokoknya tumbang. Nah, akar berfungsi untuk memungkinkan tanaman bertahan hidup, untuk memperkuat dan memperkokoh berdirinya satu tanaman. Sama halnya dengan keluarga yang berakar di dalam Kristus. Sumber kehidupan keluarga yang mendasarkan dan menjadikan Kristus sebagai fondasi atau dasar paling pertama dan utama, berarti dia harus membiarkan Kristus menjadi kepala keluarga yang memimpin kehidupan keluarganya. Nah, ciri-cirinya yang bagaimana? Yang pertama ada di slide. Menjadikan firman Allah sebagai tempat tinggal keluarga. Yang kedua apa? Ia menyampaikan pengalaman atau kesaksian iman para leluhur kepada semua anggota keluarganya. Tentunya dengan hal-hal yang baik. Baik, selanjutnya bertumbuh. Bertumbuh dalam keluarga adalah yang pertama, keluarga sebagai tempat bernaungnya kudus. Artinya bahwa keluarga memberi perlindungan terhadap nilai-nilai yang merusak budaya keluarga. Yang kedua, bahwa keluarga yang menyambut kehadiran Allah dalam kehidupannya sehari-hari. Misalnya, menghadirkan simbol atau objek yang dapat mengingatkan
kehadiran Allah. Ya. Gambar-gambar Kristen, keluarga Kristen, gambar salib, dan lain sebagainya. Yang ketiga, keluarga yang mencari tuntunan Allah yang dilakukan dalam berbagai hal, yaitu pertemuan ibadah, mengikuti ibadah-ibadah. Ibadah yang sejati artinya bahwa ketika kita melakukan atau mengikuti ibadah, itu pun yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini disebut ibadah kehidupan. Yang berikut adalah bahwa keluarga yang menopang kehidupan rohani atau religius dari masing-masing anggota keluarga. Nah, yang berikut hambatan. Ada hambatan juga yang membuat orang tidak bertumbuh. Kalau kita lihat dalam tumbuhan, kalau dia tidak bertumbuh dengan baik, maka ada masalah. Mungkin akarnya tidak merawat, tidak ada orang yang merawat tanaman itu sehingga tidak mengalami pertumbuhan, bahkan tidak berbuah. Nah, dalam kehidupan keluarga pun demikian. Ada hambatan yang membuat orang tidak bertumbuh. Banyak orang Kristen yang mungkin ikut ibadah, mendengar khotbah, mengikuti kegiatan-kegiatan kerohanian. Namun hal itu hanya sekedar untuk kepuasan intelektual, tanpa memiliki sukacita dan kerinduan yang besar, yang benar untuk mempraktekannya dalam kehidupannya setiap hari. Nah, lambat dalam merespon firman Tuhan dan lain sebagainya. Nah, yang berikut, berakar dan bertumbuh. Sekarang berbuah. Nah, buah yang dihasilkan dalam keluarga kita bisa lihat berupa yang pertama, pencerminan kasih Allah dalam kehidupan sebagai perwujudan nyata dan realisasi keluarga Allah. Yang kedua adalah penerimaan dan komitmen dalam keluarga untuk mengasihi tanpa syarat. Dan yang ketiga adalah pengukuhan dan dorongan antar anggota keluarga untuk menemukan kelebihan dan bakat masing-masing dari karunia yang diberikan Tuhan. Jadi itu hal-hal yang mau mencerminkan bahwa keluarga Kristen itu dia berbuah. Dia harus mencerminkan kasih Allah, sifat Allah, mengasihi tanpa syarat, dan hal-hal yang baik lainnya, seperti buah-buah roh itu. Ya, masih ingat pelajarannya sebelumnya. Itu yang harus dihasilkan oleh keluarga Kristen. Jadi keluarga Kristen harus berakar, bertumbuh, dan berbuah. Lihat gambar. Akarnya baik, dia bertumbuh baik, maka dia akan menghasilkan buah yang lebat. Nah, keluarga Kristen yang mengandalkan Tuhan, ya, bertumbuh di dalam Kristus, maka tentu dia harus menghasilkan hasil dan buah yang baik. Nah, itu yang Ibu sampaikan, materi yang kita pelajari hari ini melengkapi apa yang sudah kalian sampaikan lewat belajar kelompok tadi. Kita akan menyimpulkan materi yang telah kita pelajari. Sebelum Ibu menyimpulkannya, Ibu memberikan kesempatan kepada kalian untuk memberikan kesimpulan terhadap materi yang sudah kita pelajari. Ya. Ada? Ya. Satu orang? Iya. Ani. Oke, berakar dan bertumbuh serta berbuah di dalam Kristus adalah suatu hal yang diinginkan
Tuhan terjadi dalam keluarga atau manusia sebagai ciptaan Tuhan, ya, termasuk keluarga tapi juga individu. Ada lagi? Oke, bertumbuh dalam hubungannya dengan Kristus, mempunyai makna lebih berarti. Ya. Apalagi? Masih ada? Iya, bertumbuh sebagai keluarga Allah berarti bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah melalui karya Allah, ya, melalui firman. Apalagi? Pengorbanan Tuhan Yesus. Kita harus memiliki pengenalan dan pengertian tentang Tuhan sebagai pencipta kita. Oke, masih ada? Oke, terima kasih, Ibu akan melengkapinya. Baik, jadi itu beberapa kesimpulan yang sudah disampaikan oleh beberapa teman kalian. Ibu melengkapinya, yaitu bahwa keluarga yang berakar di dalam Kristus juga berarti dia harus menjadikan firman Allah sebagai tempat tinggal, ya, sebagai tempat tinggal keluarga. Dia harus menyampaikan pengalaman dan kesaksiannya kepada semua anggota keluarga. Yang berikut bahwa aspek pertumbuhan dalam keluarga adalah keluarga sebagai tempat bernaung yang kudus, keluarga yang mencari tuntunan Allah, dan keluarga yang menopang kehidupannya setiap hari dalam hal kerohanian. Yang berikut adalah buah yang dihasilkan dalam keluarga Kristen itu berupa pencerminan kasih Allah dalam kehidupannya, ya, penerimaan dan komitmennya bahwa dia harus mengasihi tanpa syarat. Nah, baik, itu beberapa kesimpulan yang kita simpulkan hari ini terkait dengan materi yang sudah kita pelajari hari ini. Ya, oke. Nah, tugas kepada kalian, tugas individu, ya, kalian membuat resume sekarang juga dan dikumpulkan. Waktunya cuma 5 menit. Oke, silakan kembali ke tempat, ambil tempat alat tulis dan kalian membuat resume. 5 menit saja, ya. Oke, waktunya selesai. Kumpul, Ibu bisa pindah, ya. Oke, baik. Sudah semua? Baik, selesai, ya. Nah, dengan demikian pertemuan kita hari ini sampai di sini. Jadilah keluarga Kristen yang berakar pada kebenaran Kristus, bertumbuh di dalam firman-Nya dan berbuah bersama dengan kasih-Nya. Kita sama-sama baca ayat Alkitab di dalam Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-7. 1, 2, 3. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Baik, dengan demikian berakhirlah sudah proses pembelajaran kita hari ini, dan kita akan menutupnya dengan menyanyi sebuah lagu, Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Kidung Jemaat nomor 356 ada pada slide-nya. Oke, 1, 2, 3. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, taat
Baik, terima kasih dan sampai jumpa pada